Lanjut lagi dengan pembelajaran kita untuk mata pelajaran matematika masih tentang garis dan sudut. Nah, jadi kemarin kita sudah belajar tentang garis dan sudut khususnya untuk garis. Yang kita pelajari untuk garis yaitu hubungan antar garis, bagaimana cara membagi garis dan sebagainya. Pengertian titik, pengertian garis, pengertian bidang, hubungan antara garis dan titik, garis dan bidang, terus bidang dan garis. Oke. Nah, untuk saat ini kita akan lanjutkan tentang sudut. Apa sih yang akan kita pelajari tentang sudut? Yang akan kita pelajari tentang sudut yang pertama, ukuran sudut. Nah, nanti kita pelajari. Yang kedua, hubungan antar sudut. Yang ketiga, melukis sudut. Nah, sebelumnya untuk pelajaran ini, untuk sudut ini sudah pernah dipelajari mungkin di sekolah dasar. Nah, tapi untuk di sekolah dasar kita mengukur sudut, terus kita melihat sudut-sudut yang istimewa saja. Nah, ini nanti kita bisa melihat hubungan antar sudut. Oke. Kita lanjut. Yang pertama, kita mau menentukan konsep sudut dulu. Nah, jadi sudut itu dia terbentuk karena dua sinar garis bertemu pada satu titik. Nah, di minggu kemarin Pak Sam sudah jelaskan tentang sinar garis. Oke, sinar garis itu dia punya pangkal garisnya. Nah, kita lanjut di sini. Jadi sudut itu dia terbentuk karena dua sinar garis bertemu pada satu titik. Contohnya, contoh sudut. Yang pertama, sudut terbentuk antara tangan dengan badan pemanah pada gambar ini. Nah, ini tangan pemanah. Nah, ini tangan orang yang pemanah. Nah, di sini ada sudut yang terbentuk. Oke, sudut alfa namanya. Selanjutnya, yang kedua, untuk gambar pemancing ini garis bantu merah. Di sini ada garis bantu merahnya. Nah, sengaja ditambah untuk menunjukkan lebih jelas sudut yang terbentuk antara pancingan dengan bidang datar. Oke, jadi ini pancingan. Nah, terus ada garis merah itu. Di sini terbentuk sudut. Sudutnya C. Oke, kita lanjut lagi. Contoh lain, sudut pada kursi. Nah, ini kita bisa lihat. Ini kursi. Ini terbentuk sudut alfa di sini. Nah, selain itu juga pada meja biliar. Nah, kalian lihat di sini banyak terbentuk sudut sekali dari bayangan bola yang dipukul. Oke, itu terbentuk garis dan garis-garis itu bisa membentuk sudut. Nah, itu konsep sudut. Nah, kita lanjutkan lagi. Tadi konsep sudut kita sudah tahu. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk contohnya. Contoh sudutnya. Oke. Yang pertama, tentukan besar sudut yang dibentuk oleh jarum jam dan jarum menit ketika menunjukkan pukul 6. Oke. Jadi, untuk ketahuan kalian bahwa satu putaran penuh, kalian perhatikan bahwa dari jam 12 ke jam 1 itu dia besar sudutnya 30 derajat. Oke. Nah, sedangkan satu putaran penuh untuk lingkaran itu 360 derajat. Oke. Nah, kalau 360 derajat berarti dari jam 12 ke jam 1 berapa derajat? Nah, 360 dibagi dengan 12, ya kan? Nah, kita dapatnya 30 derajat untuk 1 jam. Oke. Nah, untuk 1 jam kita sudah dapat 30 derajat. Nah, maka di sini untuk menunjukkan pukul 6 berarti berapa derajat yang terbentuk? Nah, kalian bisa lihat. Nah, ternyata dia garisnya lurus. Nah, cara menentukannya, nah karena ini lurus, terus dia tepat di angka 6, berarti kita bisa tentukan. Nah, maka 6 dikalikan dengan 30 derajat. Nah, 1 jam kan 30 derajat tadi Pak Sam bilang. Nah, berarti 6 dikalikan dengan 30 derajat, dapatnya 180 derajat. Oke, jadi sudut yang terbentuk oleh jarum jam, nah dan jarum menit ketika pukul 6 tepat atau 6.00 adalah 180 derajat. Oke, itu sudut yang terbentuk. Nah, contoh berikutnya. Tentukan besar sudut yang dibentuk oleh jarum jam dan jarum menit ketika jarum menunjukkan 03.25. Jadi jam 3 lebih 25. Oke, kalian perhatikan. Nah, untuk yang ini, contoh yang pertama ini, kita bisa langsung dikalikan dengan 30. Nah, contoh yang kedua, jam 3 lewat 25. Berarti biasanya kalau jam 3 lewat 25, jarum panjangnya tepat di angka 5. Nah, jarum pendeknya dia sudah tidak tepat di angka 3, tapi dia agak bergeser sedikit menuju angka 4. Di sini ya. Nah, di sini.
Nah, sehingga kita tidak bisa pakai prinsip yang pertama untuk menentukan besar sudut daripada jarum jam ini. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, kita lihat dulu jarum jam yang menunjukkan 3 jam lebih 25 menit. Oke. Jadi 3 jam lebih 25 menit. Nah, ini ya jarum jam ini. Oke. Nah, berarti kita bisa buatnya gini. 3 jam ini lebih 25 menit. Berarti 25 per 60. Kenapa per 60 atau dibagi dengan 60? Karena untuk 1 jam itu 60 menit. Nah, di sini kan lebih 25 menit. Nah, berarti 3 jam 25 per 60. Nah, kita kalikan dengan berapa? Kalikan juga dengan 30. Oke. Nah, kita kalikan dengan 30. Oke. Kita lanjut. Nah, selanjutnya 3 dikalikan dengan 30. Nah, karena 3 jam kan, kita kalikan lagi dengan 30. Nah, kita tambahkan lagi dengan 25 per 60. Ini dikalikan dengan 30 juga. Untuk 1 jam 30 derajat. Oke. Jadi untuk 3 jam dapatnya 90 derajat. Nah, oke, untuk 3 jam kita dapatnya 90 derajat. Terus untuk 25 menit, nah berarti kita dapatnya 12,5. Oke. Jadi kita tambahkan dapatnya 102,5 derajat. Oke, jadi untuk jam 3 lebih, untuk jarum jam yang 3 jam lebih 25 ini, dia besar sudutnya 102,5 derajat. Oke, ini sudutnya yang ini. Dari sini ke sini 102,5 derajat. Oke, sekarang kita mau cari jarum jam biru. Jarum jam biru yang menunjukkan bilangan 5, yaitu yang tepat untuk 25 menitnya. Nah, ini berarti ya jarum jam biru yang ini. Oke. Nah, berarti jarum jam biru itu kan dia tepat di angka 5. Berarti kita bisa kalikan. Seperti contoh yang pertama. 5 dikalikan dengan 30 derajat. Karena 1 jam itu tadi Pak Sam sudah bilang 30 derajat. Berarti 5 dikalikan dengan 30 derajat dapatnya 150 derajat. Oke. Ini ya. Dia dapatnya 150 derajat. Nah, sekarang kita sudah dapat sudut yang ini. Yang sudut merah yang menunjukkan 3 jam lebih 25. Nah, kita juga sudah dapat untuk sudut yang ini. Yang besar ini untuk jarum jam biru yang menunjukkan tepat di angka 5. Nah, berarti kita mau tentukan sudut yang terbentuk pada pukul 3 lebih 25. Berarti sudut yang ini. Berarti dari sini ke sini. Nah, maaf, dari sini ke sini. Ini sudutnya. Nah, bagaimana kita mau bisa tentukan? Nah, berarti sudut yang dari sini, yang besar ini, kita kurangkan dengan sudut yang ini, supaya dapat sudut yang ini. Oke, jadi sudut yang besar tadi kita dapatnya 150 derajat. Nah, kita kurangkan dengan 102,5 derajat. Nah, sehingga kita dapatnya 47,5 derajat. Nah, jadi sudut yang terbentuk pada saat pukul 3 lebih 25 yaitu 47,5 derajat. Oke, kita lanjut lagi. Nah, tadi itu Pak Sam menjelaskan tentang konsep sudut. Nah, jadi konsep sudut itu banyak hal. Kita juga bisa menghitung sudut pada jarum jam kita. Oke, kita lanjut tentang pengertian sudut yang secara matematis. Nah, ini gambar sudut. Nah, ini sinar garisnya. Sinar garis PA, ini titik sudutnya di P. Ini sudah sinar garis PA, ini sinar garis PB. Jadi sudut terbentuk antara karena ada pertemuan dari dua sinar garis kan. Nah, yang di tengah ini sudut alfa. Oke, atau kita bisa sebut sudut APB. Oke, kita lanjut. Nah, suatu sudut terbentuk dari perpotongan dua sinar garis. Oke, jadi sudut itu dia terbentuk dari perpotongan dua sinar garis, yaitu garis PA dan garis PB ini. Oke, yang berpotongan tepat di satu titik pangkal. Oke, maaf ini pangkalnya. Ini pangkal P ya. Nah, jadi dia tepat berpotongan di satu titik pangkal. Oke, kita lanjut. Nah,
Garis PA dan PB tadi Pak Sam sudah bilang, itu dia disebut sinar garis. Selain itu, dia juga sering disebut dengan kaki sudut. Ingat bahwa garis PA dan PB ini dia disebut dengan kaki sudut. Yang berikutnya daerah sudut. Nah, daerah sudut itu APB. Oke, ini. Jadi APB daerah sudut itu yang di dalam sini. Oke. Nah, itu daerah sudut. Nah, kita juga bisa bilang dia bahwa itu besar sudutnya. Nanti kan kita mau cari besar sudutnya, berarti ukurnya di dalam sini. Selanjutnya, titik potongnya disebut dengan titik sudut. Oke, jadi ini titik potongnya di P ini, kita bisa sebut dia titik sudut. Nah, selanjutnya untuk simbol sudut, nah dia hampir mirip kayak seperti bidang kemarin. Nah, jadi simbol sudut itu kita bisa pakai alfa, beta, gamma, dan lain-lain. Oke. Biasanya untuk tingkat SMP biasanya dipakai alfa atau beta kayak gitu. Nah, selanjutnya sudut APB bisa juga disebut sudut P. Nah, jadi ini ya, sudut APB kita bisa sebut dia sudut P karena titik sudutnya di tengah ini kan, di sudut P. Sehingga bisa disebut sudut P. Selanjutnya, satuan sudut dinyatakan dalam dua jenis, yaitu bisa dalam derajat maupun dalam radian. Nah, biasanya untuk SMP kita biasa pakai dalam derajat. Oke, kita lanjut. Besar sudut P dilambangkan dengan M sudut P. Oke, jadi kalau ditanya dalam soal M lalu tanda sudut lalu P kayak gini, itu artinya bahwa kita mau mencari besar sudut P itu. Oke, selanjutnya besar sudut satu putaran penuh itu 360 derajat. Tadi Pak Sam sudah singgung di depan. Jadi besar sudut satu putaran penuh itu 360 derajat. Nah, ini pengertian sudut secara matematis. Nah, selanjutnya tadi kita sudah bahas ini, menentukan sudut dari jarum jam. Nah, kita lanjut. Penamaan sudut dan pengukuran sudut secara manual. Nah, jadi ini pertama, penamaan sudut dulu. Nah, penamaan sudut ini garis BA dan BC disebut kaki sudut. Tadi sudah seperti yang di depan tadi Pak Sam sudah jelaskan. Nah, untuk ini titik B itu dia titik sudut. Nah, kalau yang tadi titik P titik sudut, kalau di sudut ini titik B-nya itu titik sudut. Oke. Selanjutnya, sudut yang terbentuk pada gambar di samping dapat juga di atas dapat juga disebut dengan, kita bisa bilang dia sudut ABC atau kita bisa bilang sudut CBA gitu, atau kita bisa bilang juga sudut B. Oke, karena dia punya titik sudutnya di B. Ingat, kita bisa merubah untuk A dan C ini, tapi untuk titik sudut di tengahnya itu kita tidak bisa merubahnya. Oke, karena itu menunjukkan bahwa titik sudutnya. Oke, nah di SD kalian sudah mengukur sudut secara manual. Nah, ini alat untuk mengukur sudut, yaitu busur derajat. Oke, jadi ini pusat busurnya, ini garis horizontalnya, ini garis vertikalnya. Misalnya ada sudut di sini, misalnya ada sudut, nah gini misalnya. Nah, kalian tinggal taruh busur derajat, dia punya pusat busur itu tepat di titik sudutnya. Oke, nah terus dia punya garis horizontal ini, taruh pas dengan ini dia berhimpit, nah baru kalian tinggal mengukurnya. Oke, jadi ini kurang lebih 31 derajat sampai di sini. Oke, oh ini kurang lebih berapa ya? 51 derajat. Oke, kayak gini. Ini sudah dipelajari waktu kalian SD. Nah, kita lanjut lagi. Nah, ini juga sudut-sudut istimewa yang kalian sudah pelajari waktu SD. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi tentang sudut-sudut istimewa dan sebagainya. Oke. Nah, yang pertama, untuk sudut istimewa yang pertama itu sudut lancip. Nah, sudut lancip ukurannya lebih dari 0 derajat, terus dia kurang dari 90 derajat. Jadi dia kurang dari 90 derajat, berarti sudut 89 derajat dia sudah disebut sudut lancip. Kalau 90 derajat dia bukan disebut sudut lancip. Oke. Nah, itu sudut lancip. Jadi sudut lancip itu sudut di antara 0 derajat sampai dengan 90 derajat. Jadi di antara 0 sampai 90 derajat itu sudut lancip. Nah, kita lanjut. Sudut pelurus, berarti sudutnya dia lurus. Nah, kayak tadi di jarum jam. Nah, dia besarnya 180 derajat. Oke. Kita lanjut lagi, sudut tumpul. Nah, besar sudut tumpulnya itu dia lebih dari 90 derajat tapi kurang dari 180 derajat.
Karena kalau sudah 180 berarti sudutnya lurus. Oke. Jadi sudut tumpul itu dia lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat. Nah ini, dia agak kebuka. Selanjutnya, sudut siku-siku. Nah, sudut siku-siku, sudut yang berukuran 90 derajat. Nah, ini untuk sudut istimewanya. Oke, kita sudah bahas. Nah, selanjutnya hubungan antar sudut. Nah, akan kita pelajari lanjut ini hubungan antar sudut. Nah, yang pertama ada yang namanya sudut pelurus. Tadi sudah dijelaskan di depan, sudut pelurus besarnya 180 derajat. Oke, nanti kita mau bahas lagi sudut berpenyiku atau sudut siku-siku. Itu dia 90 derajat. Nah, terus ada sudut bertolak belakang. Nah, sudut yang bertolak belakang contohnya 1 dan 3. Nah, dia berbelakangan, jadi dinamakan sudut bertolak belakang. Terus 2 dan 4 itu ada namanya sudut bertolak belakang juga. Oke. Nah, kita lihat hubungan antar sudut. Nah, kita bahas pertama dulu untuk sudut berpelurus dan berpenyiku. Oke. Kita lihat satu-satu sudut berpelurus dan berpenyiku. Contoh yang pertama. Nah, ini sudutnya apa? Pasti sudut siku-siku. Oke. Nah, ini kan ada tanda siku-sikunya di sini. Nah, berarti besar sudutnya pasti 90 derajat. Nah, sekarang kalian perhatikan. Nah, untuk sudut berpenyiku ini, nah ada, kita tarik salah satu garis lagi, sinar garis B ini. Nah, sehingga di sini dia terbentuk dua sudut. Yang pertama sudut R derajat, yang kedua sudut S derajat. Oke, selanjutnya untuk sudut R dan S derajat itu, nah berarti kita mau tentukan dia besar sudutnya. Sekarang kalau kita mau tentukan, berarti untuk besar sudut AOB yang ini, besar sudut yang ini, sudut yang ini ya. Nah, dia besar sudutnya R derajat. Oke. Ini tadi Pak Sam bilang kalau ada tanda M artinya kita mau melihat besar sudutnya. Oke. Jadi besar sudut AOB itu R derajat. Kita beri dia R derajat. Terus untuk besar sudut BOC yang ini S derajat. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau di soal diketahui salah satu sudutnya dari kedua sudut ini. Nah, kita mau cari sudut yang lainnya. Nah, berarti caranya gini. Pertama, MAOB kita tambahkan dengan MBOC. Oke. Jadi besar sudut AOB kita tambahkan dengan besar sudut BOC, itu kan jumlahnya 90 derajat. Nah, sini semua kan dia 90 derajat karena siku-siku. Nah, sekarang kalau kita mau cari besar sudut AOB. Nah, berarti yang ini saja. Dapatnya dari berapa? Dari mana? Berarti 90 derajat dikurangi dengan sudut besar sudut BOC. Oke. Jadi 90 derajat kurang dengan besar sudut BOC. Nah, misalnya BOC yang di sini nih, yang S derajat ini sudah diketahui. Oke. Nah, selanjutnya kalau kita mau cari besar sudut BOC yang ini, berarti prinsipnya sama, 90 derajat sudut siku-siku. Nah, kita kurangkan dengan besar sudut AOB atau sudut R ini, R derajat ini. Oke. Nah, sehingga dia disebut sudut berpenyiku. Oke. Itu untuk yang sudut berpenyiku. Nah, kita lanjut lagi. Nah, ini sudut pasti sudah ketahui, dia kan lurus garisnya. Nah, berarti ini sudut berpelurus. Tadi Pak Sam sudah bilang di depan bahwa besar sudut berpelurus itu 180 derajat. Oke. Jadi untuk dari sini ke sini dia 180 derajat. Nah, misalkan ada sinar garis OB ini, dia membagi sudut berpelurus ini menjadi dua bagian. Bagian yang pertama yaitu AOB dan bagian yang kedua yaitu sudut BOC. Oke. Besar sudut AOB itu T derajat, sedangkan besar sudut BOC yang ini, nah ini itu U derajat. Oke. Nah, prinsipnya masih sama seperti untuk sudut berpenyiku. Nah, jadi T derajat tambahkan dengan U derajat itu dapatnya 180 derajat. Oke? Karena dia berpenyiku. Karena dia sudutnya berpelurus. Nah, didapatnya 180 derajat. Berarti kalau kita mau cari sudut T yang ini,
Berarti dapatnya 180 kita kurangkan dengan U. Oke, jadi misalnya kita sudah ketahui besar sudut U yang ini. Nah, kita mau cari sudut T yang ini, berarti 180 dikurangi dengan sudut U, dapatnya sudut T. Begitu juga untuk sudut U. Kalau diketahui sudut T, nah kalau kita mau cari sudut U, berarti 180 derajat kurang dengan sudut T. Dapatnya nanti sudut U. Oke, jadi ini sudut yang berpelurus. Prinsipnya seperti ini. Kita lanjut lagi. Nah, ini untuk pasangan sudut yang bertolak belakang. Jadi nanti ada berpelurus juga dan siku-siku. Nanti kita lihat yang bertolak belakang dari sini. Nah, ini contohnya dari dua garis yang saling berpotongan ini. Nah, terus kita bisa lihat di sini ada sudut berpelurus. Ini besar sudut T1. Nah, di sini maaf, di sini ada T tambah T2 juga. Itu dia, ini T2, itu dia sama dengan 180 derajat. Karena sudutnya berpelurus. Nah, ini juga ada sudut berpelurus. Oke, jadi T3 tambah T4. Nah, di sini. Itu dia sama dengan 180 derajat. Nah, di sini juga ada berpelurus. Yang ini. Itu T1 tambah dengan T4. Dia dapat 180 derajat. Nah, itu berpelurus. Selanjutnya, nah ini juga masih berpelurus. Yang ini. Oke, T2 tambah T3 itu dia sama dengan 180 derajat. Nah, sekarang untuk sudut yang bertolak belakang, kalian perhatikan. Nah, ini T1 dia bertolak belakang dengan T3. Nah, berarti dia pasti besar sudutnya akan sama. Oke, jadi sudut yang bertolak belakang, besar sudutnya pasti akan sama. Oke, kita lanjut untuk T2 dan T4. Jadi T2 dan T4 dia bertolak belakang juga. Sehingga besar sudut T2 dia sama dengan besar sudut T4. Oke. Kayak gitu. Jadi untuk sudut berpelurus, nah dua sudutnya itu dijumlahkan hasilnya 180 derajat. Kalau sudut bertolak belakang berarti dua sudut yang saling bertolak belakang berarti besar sudutnya sama. Oke. Itu prinsipnya. Nah, kita lanjut di contoh. Perhatikan gambar di bawah ini. Tentukan nilai A derajat, B derajat, C derajat. Nah, oke, kita perhatikan. Kita cari dulu nilai A derajat. Nah, kalian perhatikan A derajat yang diketahui sudut yang ini, 60 derajat. Nah, berarti 60 derajat ada hubungannya dengan A derajat. Dia jadinya berpelurus. Oke? Berarti A ditambah dengan 60, dia hasilnya 180 derajat karena sudutnya berpelurus. Nah, berarti kalau kita mau cari sudut A derajat, berarti A sama dengan 180, kita kurangkan dengan 60. Sudut yang sudah diketahui. Dapatnya 120. Nah, berarti A derajat ini sudutnya 120 derajat. Oke? Sekarang kita mau cari sudut B. Nah, kalian perhatikan sudut B ini dia bertolak belakang dengan sudut 60 derajat ini. Sehingga dia punya besar sudutnya tadi Pak Sam bilang, dia pasti sama. Berarti kalau ini 60 derajat, berarti B juga 60 derajat. Oke, kita lanjut di sudut C. Nah, sudut C juga dia bertolak belakang dengan sudut A. Tadi kita sudah dapat sudut A 120 derajat. Berarti sudut C juga pasti 120 derajat. Oke, jadi besar sudut A 120 derajat, besar sudut B 120 derajat, besar sudut C juga pasti 120 derajat. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, contoh yang berikutnya. Perhatikan gambar di bawah ini. Tentukan nilai X kali Y tambah Z. Oke. Maaf, X tambah Y tambah Z ya. Ini tambah. Oke. Kita lanjut. Kita cari sudut Z. Oke, sudut Z. Kalian perhatikan sudut Z yang mana? Oh, sudut Z yang ini. Nah, ini sudutnya. Oh, kita cari nilai Z dulu. Oke, maaf, kita cari nilai Z. Nah, kalian perhatikan, sudut yang ada nilai Z itu, dia bertolak belakang dengan sudut 68 derajat. Otomatis 5Z, jadi besar sudut yang ini itu 5Z tambah 3 derajat. Nah, dia bertolak belakang dengan 68 derajat. Otomatis 5Z tambah 3 derajat itu dia sama dengan 68.
atau 68 sama dengan 5Z tambah 3 derajat. Oke, karena dia bertolak belakang. Nah, kayak gini. Nah, berarti kita buat lagi, kita pindahkan 3 ke ruas kiri. Nah, jadinya 68 kurang 3. Nah, berarti 5Z kan dia sendiri jadinya. Nah, berarti 5Z sama dengan 68 kurang 3. Berarti 68 kurang 3 dapat 65. Jadi 5Z sama dengan 65. Berarti Z sama dengan 65 dibagi dengan 5 ini. Dapatnya 13. Oke, jadi kita sudah dapat Z-nya 13. Sekarang kita cari X. Nah, kita lihat sudut yang ada nilai X yang mana. Oh, ternyata sudut ini. Nah, besar sudut ini 2X. Nah, dia bertolak belakang dengan besar sudut yang 120 derajat. Yang ini. Berarti 120 derajat itu dia sama dengan 2X. Karena bertolak belakang. Berarti sudutnya sama. Oke. Nah, berarti pasang bisa balik dia 2X sama dengan 120 derajat. Berarti X sama dengan 120 dibagi dengan 2. 2 ini kita pindahkan, jadinya bagi. Nah, dapatnya 60 derajat. Jadi kita sudah dapat Z 30 derajat, X-nya Z-nya 13 derajat, X-nya 60 derajat. Selanjutnya kita tentukan Y. Oke. Sudut yang ada nilai Y-nya, yang ada variabel Y-nya. Oh, ternyata sudut ini. Nah, berarti besar sudut ini 3Y. Nah, dia bertolak belakang dengan 52 derajat. Berarti besarnya juga sama. Berarti 3Y itu sama dengan 52 derajat. Berarti Y itu sama dengan 52 dibagi dengan 3. Dapatnya 14. Nah, berarti kita sudah dapat X 60, Y-nya 14, Z-nya 13. Berarti nilai X tambah Y tambah Z 60 tambah 14 tambah 13. Oke, itu dia dapatnya 87. Nah, kayak gitu. Oke, Pak Sam harap kalian bisa mengerti semuanya. Nah, ini kita sudah belajar tentang pasangan sudut yang berpelurus dan bertolak belakang. Kita lanjut untuk yang berikutnya. Pembahasan terakhir. Hubungan sudut-sudut pada dua garis sejajar. Nah, ini untuk dua garis sejajar. Nanti kita lihat. Nah, misalnya garis K dan garis L, dia merupakan dua garis yang sejajar. Nah, terus dua garis yang sejajar K dan L itu dia dipotong oleh salah satu garis yang kita namakan dia garis M misalnya. Oke? Nah, contohnya seperti ini. Nah, garis K dan garis L yang ini dan ini dia sejajar. Nah, ini dua garis yang sejajar. Terus dia dipotong oleh satu garis M. Nah, sehingga di situ akan kita terbentuk sudut-sudut. Oke, ada sudut-sudut yang terbentuk. Nah, kalian perhatikan. Maaf, Fasam hapus dulu supaya lebih jelas. Nah, jadi dua garis yang sejajar, yaitu garis K dan garis L, terus dia dipotong oleh satu garis, yaitu garis M. Nah, berarti dia terbentuk sudut-sudut. Kita lihat dulu sudut-sudutnya. Yang pertama, sudut luar. Sudut luar berarti pasti posisinya di luar. Nah, berarti yang dinamakan sudut luar, sudut 1 ini, sudut 2, sudut 7, dan sudut 8. Nah, itu dia sudut luar. Selanjutnya, sudut-sudut dalam apa saja sih? Berarti sudutnya ada di dalam garis. Nah, berarti sudut 3, sudut 4, sudut 5, dan sudut 6. Oke. Nah, itu dia sudut dalam. Nah, selanjutnya ada yang dinamakan dengan sudut dalam berseberangan. Nah, sudut dalam berseberangan otomatis sudut yang ada di dalam tapi dia berseberangan. Contohnya 3 dan 5. Nah, Pak Sam selalu bilang, kita andaikan garis M yang ini itu dia jalan. Nah, jadi yang 3 ini dia ada di seberang jalan daripada 5. Nah, tapi di bagian dalam. Sehingga dia disebut sudut dalam berseberangan. Oke. Nah, oke, kita lanjut ya. Berarti 3 dan 5 ini dia sudut dalam berseberangan. Nah, selain 3 dan 5, ada juga 4 dan 6. Dia sudut dalam berseberangan. Oke. Nah, itu sudut dalam berseberangan. Kita bisa lihat juga sudut luar berseberangan. Nah, sudut luar pertama berarti 1 dan berapa berarti? 1 dan 7.
D sudut luar yang berseberangan. Nah, selain 1 dan 7 ada juga 2 dan 8. Oke. D sudut luar yang berseberangan. Nah, selanjutnya ada juga yang namanya sudut dalam sepihak. Oke, sudut dalam sepihak berarti yang dia sepihak 3 dan 6. Ini sudut dalam sepihak. Terus 4 dan 5. Nah, terus kita selanjutnya sudut-sudut yang sehadap. Nah, contoh sudut yang sehadap itu 1 dan 5, ini dia sehadap. Terus sudut 2 dan 6 dia sehadap, ini. Terus sudut 3 dan 7 dia sehadap. Sudut 4 dan 8 juga dia sehadap. Oke. Ini hubungan antar sudut. Oke, kita lanjut. Nah, tadi kita sudah tahu hubungan antar sudut. Nah, sekarang kita mau tahu besar sudutnya daripada sudut-sudut yang ini. Oke, kita lihat yang pertama tadi, Pak Sam bilang sudut berseberangan. Jadi jika dua buah garis sejajar dipotong oleh satu garis, yaitu garis M yang ini. Nah, besar sudut-sudut dalam maupun luar berseberangan itu dia sama besar. Oke, jadi besar sudut dalam maupun luar yang berseberangan itu dia pasti sama besar. Oke, contohnya sudut berseberangan tadi apa untuk dia sudut dalam 3 dan 5. Nah, berarti dia besarnya sama. Jadi kalau 3 ini dia besarnya 120, berarti 5 juga pasti 120. Karena dia dalam berseberangan. Oke, kita lanjut lagi dalam berseberangan apa? 4 dan 6. Nah, sehingga 4 dan 6 itu dia besarnya sama. Karena dia dalam berseberangan. Nah, tadi di definisi bilang sudut dalam dan sudut luar yang berseberangan besarnya sama. Sekarang kita lihat sudut luar. Sudut luar berseberangan. Nah, contohnya 1 dan 7. Nah, 1 dan 7 dia besarnya sama. Jadi misalnya sudut 1 besarnya 125, berarti sudut 7 juga pasti harus 125 derajat. Oke, 2 dan 8. Nah, ini sudut luar yang berseberangan. Dia besar sudutnya juga sama. Jadi kalau besar sudut 2 50 derajat, berarti otomatis sudut 8 juga pasti 50 derajat. Nah, itu untuk sudut dalam dan luar yang berseberangan. Kita lanjut lagi. Sudut-sudut yang sepihak. Oke. Definisinya, jika dua buah garis sejajar dipotong oleh garis lain, itu garis sejajarnya K dan L, dipotong oleh garis M, maka jumlah sudut-sudut dalam sepihak dan luar sepihak itu adalah 180 derajat. Nah, kalau untuk berseberangan, dia besar sudutnya sama untuk dua sudut itu. Nah, kalau sudut untuk sudut sepihak ini, dia punya penjumlahan kedua sudut itu dia sama dengan 180 derajat. Oke. Nah, kita lihat dulu. Sudut dalam sepihak berarti 3 dan 6. Ini dan ini ya. Nah, dia jumlahnya 180 derajat. Oke. Selanjutnya, sudut dalam sepihak apalagi 4 dan 5. Nah, 4 dan 5 dia jumlahnya 180 derajat. Selanjutnya, sudut luar yang sepihak. Nah, luar yang sepihak itu 1 dan 8. Nah, jadi besar sudut 1 dijumlahkan dengan 8, dia harus sama dengan 180 derajat. Oke, selain itu untuk luar sepihak ada 2 dan 7. Nah, besar sudut 2 dan 7 itu 180 derajat juga. Oke, jadi itu untuk besar sudut yang berseberangan, dia kedua sudutnya sama. Untuk besar sudut-sudut yang sepihak, jumlah kedua sudutnya 180 derajat. Oke, kita lanjut. Yang berikutnya itu sudut-sudut yang sehadap. Tadi di depan Pak Sam sudah singgung tentang sudut-sudut yang sehadap. Nah, jadi prinsipnya masih sama. Jika dua garis sejajar dipotong oleh garis lain, nah dua garis sejajar KL dipotong oleh garis M, maka akan terbentuk 4 pasang sudut yang sehadap, yang besarnya sama. Oke, jadi sudut sehadap yang pertama 1 dan 5 dia sehadap. Nah, berarti besarnya sama. Jadi 1 besarnya sama dengan sudut yang 5. Selanjutnya 2 dan 6. Itu dia sehadap, besar sudutnya sama. Terus 3 dan 7 besar sudutnya sama. Oke, terus 4 dan 8. Besar sudut 4 sama dengan besar sudut 8.
Oke, jadi itu prinsip-prinsip untuk sudut berseberangan, sudut sepihak, dan sudut sehadap. Kalian mesti ingat, karena jika kalian mau menyelesaikan soal seperti nanti ada seperti ini, kalian mesti bisa hafal atau bisa ketahui dia punya prinsip-prinsip dari sudut-sudut ini untuk hubungan dua garis yang sejajar yang dipotong oleh satu garis. Oke, kita lanjut. Di contoh soal yang pertama, diberikan 3 buah garis yaitu KL dan M. Nah, jadi KL ini dia sejajar, M-nya itu memotong garis K dan L. Nah, sudut-sudut yang berada di lingkungannya, kalian perhatikan ada sudut-sudut yang ada di lingkungannya. Oke. Kita cari besar sudut-sudut daripada semua yang ada di lingkungannya ya. Kita cari. Yang pertama, sudut R. Kita sudah ketahui di sini kan sudut P sudah diketahui. Nah, berarti kita bisa cari sudut R. Nah, sudut R yang ini. Nah, sudut R dan P tadi apa? Dia bertolak belakang. Nah, untuk sudut yang bertolak belakang berarti dia punya besar sudutnya sama. P-nya 125, berarti otomatis R juga 125. Oke. Sekarang kita perhatikan. Kita masih pakai patokan besar sudut P 125 yang sudah diketahui. Nah, sekarang sudut P 125. Nah, kalian perhatikan, kita cari sudut T yang ini. Nah, ada hubungan tidak antara sudut P dan sudut T? Nah, ada, seperti yang tadi Pak Sam jelaskan, bahwa dua sudut ini dia sehadap. Nah, besar sudut yang sehadap berarti dia besarnya sama. Oke, jadi R dia bertolak belakang dengan P, jadi dia besarnya juga sama 125. Terus T dia sehadap dengan P, jadi dia besarnya juga sama 125. Nah, sekarang kita mencari sudut V. Nah, sudut V itu dia sehadap juga dengan sudut R. Nah, tadi R-nya 125, berarti T-nya juga pasti 125. Di sini juga pasti 125. Oke. Nah, atau kita juga bisa pakai patokan gini. Tadi kan kita sudah tahu T-nya kan 125. Nah, kalau T-nya di sini 125, selain untuk sudut V ini dia sehadap dengan R, dia juga bertolak belakang dengan T. Nah, besar sudutnya sama. Jadi 125 juga. Oke? Nah, kita sudah dapat berarti sekarang dari P kita bisa ketahui sudut R, kita bisa ketahui sudut T, kita bisa ketahui sudut V. Nah, kita cari sudut sisanya yang belum diketahui. Nah, sekarang sudut Q. Kalian perhatikan sudut Q dengan sudut P. Nah, dia sudutnya berpelurus. Berarti besar sudutnya harus 180 derajat. Nah, berarti kalau kita mau cari sudut Q, berarti 180 derajat kita kurangkan dengan yang diketahui 125 derajat. Nah, supaya dapat sisanya untuk Q. Oke? Yang ini karena sudutnya berpelurus kan. Nah, berarti 180 derajat kurang 125 dapat 55 derajat. Nah, berarti sudut Q ini kita sudah ketahui. Dia 55 derajat. Oke. Kalau sudut Q 55 derajat, berarti kita bisa ketahui sudut S. Nah, sudut S bertolak belakang dengan sudut Q. Sehingga besar sudutnya sama. Sudut Q 55 berarti sudut S juga 55 derajat. Nah, kita sudah dapat sekarang sisa sudut U dan sudut W. Sekarang kita lihat dulu sudut U. Nah, sudut U ini dia sehadap dengan sudut Q yang ini. Oke, jadi dia sehadap. Nah, sehingga dia untuk sudut yang sehadap berarti dia punya besar sudutnya sama. Jadi kalau Q 55 derajat, berarti besar sudut U juga 55 derajat. Oke. Kalau U sudah 55 derajat, kita tinggal cari W. Nah, W itu dia bertolak belakang dengan U. Nah, dia besar sudutnya sama. Berarti 55 derajat juga. Oke, jadi dari satu sudut saja, sudut P itu yang diketahui, kita bisa mencari 7 sudut yang sisa. Nah, untuk itu Pak Sam tadi bilang bahwa kita harus bisa memahami dari prinsip-prinsip sudut yang tadi sudah Pak Sam jelaskan sebelumnya. Nah, kita bisa, kalau kita sudah memahami untuk sudut yang bertolak belakang kayak gimana, sudut yang sehadap kayak gimana, sudut yang berpelurus itu dia kayak gimana, berarti untuk soal-soal kayak gini Pak Sam rasa sangat mudah untuk kita bisa menyelesaikannya. Oke, kita lanjut di contoh soal yang kedua. Perhatikan gambar berikut. Nah, jadi ini ada 2 garis yang sejajar juga, dia dipotong oleh 1 garis. Nah, diketahui P1 itu 3x tambah 45 derajat.
Nah, jadi besar P1 itu yang ini 3X tambah 45 derajat. Oke. Selanjutnya besar sudut Q3 yang ini itu 5X tambah 23 derajat. Nah, kita tentukan besar sudut Q1. Nah, yang mau ditanya Q1 yang ini. Oke. Nah, ini ada prinsip aljabar di sini. Lumayan agak sedikit rumit. Tapi sesuai dengan prinsip yang tadi Pak Sam bilang, kalau kita bisa berarti untuk soal-soal kayak gini kita bisa selesaikan. Oke, kita lanjut. Kita mau cari Q1. Nah, sebelum kita cari Q1, kita harus cari nilai X dulu. Supaya kita bisa tahu P1 Q3 itu gimana, dapat nilai X, kita bisa tahu Q1-nya. Oke, kita lanjut. Nah, Q1 itu dia sehadap dengan P1, perhatikan. Nah, Q1 dia sehadap dengan P1, sehingga besar sudut Q1 itu dia sama dengan besar sudut P1. Oke, nah, berarti P1-nya kita dapat 3X tambah 45, berarti Q1 juga 3X tambah 45. Makanya kita harus cari nilai X-nya dulu. Oke? Nah, kalian perhatikan di sini. Kita mau menentukan nilai X. Nah, sebelum kita menentukan nilai X, kita sudah dapat tadi Q1, nilai Q1-nya 3X tambah 45. Nah, kalian perhatikan, 3X tambah 45 itu atau Q1 itu dia bertolak belakang dengan Q3 yang sudah diketahui di soal. Jadi Q1 ini sama dengan P1 ya. Nah, karena Q1 itu dia bertolak belakang dengan Q3, berarti besar sudutnya sama. Nah, ini Pak Sam sudah tulis, Q3 itu sama dengan Q1. Kita masukkan Q3. Q3-nya 5X tambah 23 derajat. Oke, itu dia sama dengan, kita masukkan Q1 atau P1 yang ini. 3X tambah 45 derajat. Nah, kita bisa pisahkan yang sejenis, kita kelompokkan, yang tidak sejenis kita kelompokkan menjadi satu supaya lebih gampang untuk dioperasikan. Oke, jadi di sini 5X kita pindahkan 3X. Lewat dari sama dengan berarti tandanya dari positif jadi negatif atau dia jadi kurang, rubah tanda. Nah, kita turunkan 45, kita pindahkan 23 di ruas kanan. Dia jadinya negatif 23. Nah, berarti 5X kurang 3X dapatnya 2X. Terus 45 kurang 23 dapatnya 22. Nah, berarti X sama dengan 22 per atau dibagi dengan 2 ini. Oke, dapatnya 11. Jadi kita sudah dapat X-nya 11, berarti kita bisa cari nilai Q1-nya. Oke, tadi Q1 persamaannya apa? Yang kita sudah ketahui, Q1 kan sama dengan P1. Berarti Q1 itu 3X tambah 45. Nah, Q1 3X tambah 45, kita ganti nilai X dengan 11. Kita sudah dapat. Ini kita ganti nilai X dengan 11. Berarti 3 dikalikan dengan ganti X dengan 11, 3 dikalikan dengan 11 tambah 45. 3 dikalikan dengan 11 dapat 33, tambah 45 dapatnya 78 derajat. Oke, berarti Q1 itu 78 derajat. Oke, sampai di sini Pak Sam harap kalian bisa mengerti. Nah, oke, itu soal yang terakhir. Nah, kita juga ini untuk soal yang ini kan kita disuruh untuk cari Q1. Nah, karena kita sudah dapat X, nilai X-nya, berarti kita bisa mencari juga untuk yang Q3-nya. Nah, Q3-nya apa? 5X tambah 23. Nah, kita tinggal ganti 5 dikalikan dengan X, X-nya 11. Berarti 11 dikalikan dengan 5 dapatnya 55. Oke, 55 kita tambahkan dengan 23, dapatnya 78. Nah, di sini juga 78 ternyata sama. Iya, memang sama. Kenapa? Karena dia bertolak belakang. Nah, Q1 78. Nah, Q3 juga dia pasti 78 karena bertolak belakang. Walaupun dia punya persamaannya beda. Nah, terbukti bahwa cara yang kita gunakan ini benar. Oke. Jadi itu untuk dua soal untuk hubungan antar sudut ini. Pak Sam harap soal-soal dari soal-soal ini kalian bisa mengerti. Oke. Jadi ada soal yang hubungan antar sudut yang pertama, terus untuk dua sudut sejajar yang dipotong oleh salah satu juga
garis. Maaf, 2 garis sejajar yang dipotong oleh salah satu garis. Nah, untuk prinsip yang tadi Pak Sam sudah jelaskan, kalian bisa menyelesaikan banyak soal. Jadi mau soalnya dalam bentuk apapun, kalian pasti bisa selesaikan. Yang penting kalian menghafal prinsip-prinsip yang di depan. Terus kalian juga harus tahu sudut-sudut istimewanya kayak gimana, kayak sudut siku-sikunya, sudut berpelurusnya, besar sudut untuk satu putaran penuh. Nah, itu kalian sudah harus tahu supaya ketika ada soal-soal sudut kayak gini, prinsip-prinsip itu yang kalian bisa bawa ke sini. Oke? Jadi, untuk pertemuan ini penjelasan pasamnya sampai di sini. Nah, jadi untuk garis dan sudut sudah selesai. Kemarin garis, hari ini sudut. Nah, Pak Sam harap kalian bisa memahami. Nanti di minggu depan, nanti Pak Sam akan ajar lagi tentang materi-materi yang lain yang lebih menarik lagi. Oke, mungkin sampai di sini pertemuan matematika kita. Terima kasih. Oke, sahabat cerdas, itu ya pembelajaran yang boleh diberikan oleh Pak Sam. Jadi lengkap sudah ya untuk garis dan sudut untuk pertemuan kali ini. Dan pastinya di minggu depan Pak Sam akan kembali lagi seperti tadi janji Pak Sam, akan memberikan pembelajaran dengan tema yang berbeda pula. Jadi bagi sahabat cerdas semuanya, jangan sampai tidak mendengarkan radio Suara Maluku Cerdas. Jadi semuanya harus tetap stay supaya kalian bisa dapat pembelajaran. Kan kalau di rumah belajar sendiri agak bosan ya, tapi kalau kalian langsung melihat pembelajaran yang dilakukan oleh para guru yang hadir di studio radio Suara Maluku Cerdas, pastinya kalian juga merasakan seperti selayaknya lagi belajar di sekolah. Dan kalian bisa langsung juga lihat video pembelajarannya pada live streaming di channel YouTube BTKI, itu bisa langsung dilihat supaya lebih baik lagi ya dalam melihat contoh-contoh soal yang sudah diberikan dan dikerjakan langsung oleh Pak Sam tadi. Oke sahabat cerdas, demikian pembelajaran kita di hari ini bersama dengan Pak Sam dan juga Ibu Keti yang tadi sudah selesai untuk pembelajaran bahasa Indonesianya. Semoga pembelajaran di hari ini ya sahabat cerdas semuanya dapat menyimaknya dengan baik dan dapat mengerti juga semua pembelajarannya. Dan tak terasa ya sahabat cerdas sudah 2 jam Kak Eca menemani sahabat cerdas semuanya bersama dengan Ibu Keti dan Pak Sam. Untuk itu Kak Eca harus pamit dulu dari pendengar sahabat cerdas semuanya. Tapi jangan khawatir di esok hari. Kalau untuk pembelajaran jenjang SMP pasti di minggu depan ya, untuk hari Rabu akan kembali lagi kita belajar bersama. Dan untuk esok hari kita akan lanjut pembelajaran kita untuk jenjang SMA. Jadi bagi sahabat cerdas semuanya yang sudah ada di jenjang SMA atau yang dari SMP mau ke SMA, kalian stay di esok hari. Kita akan belajar bersama untuk mata pelajaran sejarah dan juga matematika. Oke sahabat cerdas, dari studio radio Suara Maluku Cerdas, Kak Eca pamit bersama dengan Pak Sam. Sampai waku dapat di esok hari dengan Kak Eca, dan sampai waku dapat dengan Pak Sam di hari Rabu minggu depan. Salam Maluku Cerdas, Amato. Satu lagu terakhir dari adik Naura, Setinggi Langit.